Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan perkenalkan dulu ya, nama saya Brian Fadil Nugraha sebagai moderator podcast hari ini dengan topik podcast yaitu membedah sistem pendidikan nasional antara cita dan realita. Sebelumnya nih kita juga bersama narasumber dari UIN sama dari Unisba. Ada Kang Bubur. Perkenalkan ya, nama saya Abdullah Hamam dari Dema FTK, sama Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Gimana kan tadi di perjalanan? Hujan sih sebetulnya tadi, tapi macetnya alhamdulillah enggak. Cuman tadi sempat ada inilah sama mobil ada lumayan crash lah tadi, tapi aman nih sejauh ini. Aman. Lalu ada Kang. Perkenalkan, saya Ahmad Bahudin Dori. Kebetulan saya juga mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang bertempat Universitas Islam Bandung. Kang sehat? Alhamdulillah sehat, sangat sehat. Di jalan gimana? Kebetulan tadi di jalan kaki. Udah deket. Kang, mengenai topik yang akan kita bahas mengenai pendidikan nasional, apa sih pendidikan nasional itu? Dari mulut. Sejauhnya ketika berbicara tentang pendidikan nasional, itu sebuah sistem yang dibuat oleh pemerintah. Karena kalau kita berpacu kepada sejarah, adanya sistem itu kan tahun 1950 ketika ada UU nomor 4 tahun 1950 kalau saya nggak salah, tentang sistem pendidikan nasional yang nantinya Ki Hajar Dewantara sebetulnya yang pertama. Jadi pendidikan nasional ya, kurikulum pendidikan nasional ya tadi sebuah sistem yang formal bentuknya. Karena kalau kita berbicara non formal atau informal itu banyak ya, pesantren pun kan dulu bentuknya non formal gitu, belum formal. Sedangkan adanya pendidikan nasional itu kan bentuk formal yang disahkan oleh undang-undang. Sebetulnya gitu kan ya, kalau berbicara tentang pendidikan. Dari Kang? Ya, kalau bicara mengenai sistem pendidikan nasional, ya akhirnya merupakan satu sistem pendidikan yang memang akhirnya tuh demi keberjalanan pendidikan juga Ya, gitu, dengan landasan konstitusinya di UU Sisdiknas gitu. Sama seperti yang sempat disampaikan. Tidak jauh seperti itu. Kita jauh beda. Nah, sistem pendidikan kita itu di sini kan kayak punya dasar hukum yang kuat ya Kang ya. Tapi apa implementasinya itu udah kuat atau gimana nih Kang? Belum kita jauh implementasi banyak banget sistem pendidikan luar tinggal kalau tadi ya tuh berdiskusi juga kan tadi berbicara tentang untuk siapa pendidik. Untuk saat ini kayaknya hanya untuk orang-orang yang mengerti sistem aja ya. Untuk orang-orang yang di kota lah jauh. Ya. Nah, untuk orang-orang yang 3T, apalagi Jawa Barat itu masih ada yang 3T sebetulnya pendidikannya, yang masih tertinggal, terjauh dan terluar gitu ya. Itu masih ada sebetulnya. Ini yang sangat disayangkan sebetulnya. Banyaknya perubahan kurikulum. Sekarang kan ada kurikulum Merdeka. Terus kalau di Kemenlu kan ada kurikulum cinta dari yang sudah dibahas. Itu sebetulnya sangat disayangkan. Padahal pada akhirnya harusnya pemerintah itu fokus kepada pemerataan. Karena kalau secara data ya, pemerataan guru di 3T itu masih banyak butuh guru, masih banyak butuh fasilitas. Sekolah-sekolah yang dalam tanda kutip dia udah nggak layak lah ya. Harusnya kan ke arah situ sekarang. Cuman ya namanya juga pemerintah mereka. Jauhnya kan pemerintah ya mikirnya konsep pada akhirnya. Cuman mereka nggak lihat ke realita yang ada. Gapnya itu di situ. Yes. Ya, sarana prasarana. Makanya nanti timbul pertanyaan tuh, sejauh apa sih pemerintah itu mengawasi sistem pendidikan ini atau pendidikan di Indonesia ini? Jauhnya kan timbul nanti pertanyaannya ke situ. Ya, sejauh mana tuh pemerintah kiranya ya mengawasin ini? Mengawasi itu sejauh mana? Ya, memang kalau bicara mengenai tertinggal tuh pasti emang poinnya tertuju kepada sarana prasarana kan ya, karena memang itu juga tadi sudah disampaikan di Undang-Undang Sisdiknas kan. Kalau secara konsep itu juga ada apa tadi, terluar, tertinggal, dan terluar, tertinggal, dan terjauh. Terjauh ya.
sarana prasarana sih memang secara menyeluruh itu ya. Ya. Yang memang akhirnya pendidikan kita ya ganti menteri, ganti kurikulum, seperti itu. Dan dirasa memang akhirnya bukan hanya bicara mengenai pendidikannya juga sih yang mesti diketahui, itu bicara mengenai stakeholdernya juga itu ya. Kesejahteraan guru ya kan, bicara mengenai keefektifan pembelajaran gitu kan. Maksudnya memang kalau kita kan banyak tuh teori-teori model-model pembelajaran kan tuh. Ada problem based learning kan, ada project based learning, cuman memang akhirnya seperti yang dikatakan Hogwarts siapa ya, lupa sih namanya. Dia mencetuskan teori kecerdasan majemuk. Betul. Nah, kecerdasan majemuk di mana memang akhirnya setiap individu itu memiliki dalam artian soft skill masing-masing dalam cara berpikirnya. Ada yang memang akhirnya cocok pembelajaran menggunakan diskusi, ada yang cocok pembelajaran menggunakan visual, auditory, gitu, dan lain-lain lah. Cuman memang akhirnya seperti hal kayak gitu emang nggak diimplementasikan sekolah dasar kita gitu. Pendidikan kita tuh mengajarkan supaya kita tidak berpikir kritis ke sana gitu. Kita diberikan akhirnya jadi pendidikan kita tuh mencetak supaya akhirnya guru itu memang terbelenggu di area sistem aja. Satu contoh ketika kita mau ada tuh di undang-undang itu menjelaskan guru itu akan mendapatkan tunjangan, ya kan? Guru itu akan mendapatkan tunjangan ASN lah ya, ketika ia sudah tersertifikasi PPG. Ya, PPG. Nah, masanya kan itu yang sekarang mesti kita ketahui juga. Guru tuh ketika akhirnya mau ingin mendapatkan sertifikasi PPG, dia mesti mengikuti sekolah lagi kalau nggak salah, dan dia akan mendapatkan nilai GR. Nah, masalahnya dalam implementasinya, teknisnya itu diorderkan oleh setiap lembaga masing-masing tuh. Jadi ketika dia nggak diorderkan, soalnya ada alumni daripada kampus saya, itu dia baru 2 tahun baru bisa dapat tunjangan itu dan baru jadi ASN. Ya. Tadi ya jauhnya itu. Iya. Perihal tentang atau nanti jauhnya ke PPG ya. Iya. Karena kita berbicara tentang 3T ya. Iya, maksudnya kan ya sorry. Jauhnya kalau tadi ya konsepsi perihal tentang pendidikannya gitu. Pendidikan dia dibawakan ke arah mana? Pada akhirnya mereka diarahkan untuk bekerja. Kan konsepnya kan gitu pendidikan kita mah. Jadi untungnya sejauh yang saya ketahui tentang kurikulum sekarang gitu. Itu ya untungnya setelah dipelajari juga banyaknya sekarang otak kanan dan otak kirinya dipakai sebetulnya. Kreativitasnya dipakai, critical thinkingnya dipakai karena berbicara nanti ke depannya gitu ya. Secara real di lapangan, kebanyakan guru sekarang pakainya metode tadi cooperative learning. Ya, cooperative learning kan berbicara tentang diskusi kan. Iya. Sekarang banyak guru pakai itu tuh sekarang. Jadi dia produknya ada, dia diskusinya juga ada. Banyak sekarang guru. Kalau bicara tentang PPG, udah konsensusnya gitu tuh. Konsekuensinya. Karena ada 2 nanti PPG, ada prajab dan daljab. Ya. Kalau daljab kan harus 2 tahun dulu dia, baru dia bisa masuk. Kalau prajab kan enggak. Ya biasanya itu kalau di negeri ya nggak ada prajab, apalagi PTKIN ya, Iya. CAI khususnya gitu itu belum ada prajab. Kalau yang lain udah ada prajab di UPI biasanya, tapi ya lumayan juga harganya, hampir 20 lah. Kita harus beli 10 atau 20. Dan untuk mengembalikan itu perlu beberapa puluh tahun. Makanya aduh ini jauh lah kalau karena sejahtera atau enggak ya masih jauh lah di sana. Dibatasi juga kan dengan negara kita yang berbentuk kepulauan. Aduh, yang semakin jauh semakin besar juga. Banyak yang dikorupsi lah ya. Anggaran pendidikan dipotong. Sistem pendidikan yang kita gunain ini sudah relevan untuk kebutuhan kita di masa depan. Kalau untuk bicara relevan atau enggaknya ya sistem pendidikan 2003 yang sekarang sebenarnya relevan, cuman ada beberapa perubahan aja. Jadi kan kemungkinan luncurnya 2026 sistem pendidikan nasional yang baru 2026 baru dia luncur yang baru itu relevannya di situ sebenarnya. Cuman kalau misalnya berbicara relevannya kita nanti lihat kurikulum terlebih dahulu. Yang sangat disayangkan itu adanya kurikulum baru, sedangkan 3T aja belum masih K13 misalnya. Jadi di kota itu ada kurikulum baru, tapi di luar itu masih 3T, masih K13 gitu. Belum merata lah semuanya. Tapi kalau bicara relevan atau buat saya sejauh ini masih relevan lah untuknya, karena di tujuan pendidikan nasional pun kan berbicara tentang karakter.
bagaimana si siswa itu berkarakter, mempunyai pengetahuan dan lain. Pada akhirnya tadi balik lagi ke implementasi setiap apa ya, setiap IPA ya, sekolahnya pada akhirnya. Karena kalau relevan atau enggaknya buat saya sih masih relevan secara konsep ya, secara konsep masih relevan. Nah kan tadi bicara mengenai itu ya Tum ya. Sekarang lanjut bicara mengenai relevansi pendidikan saat ini. Nah menurut Tum gimana ya? Kayaknya apakah memang kondisi pendidikan saat itu keterbukaan apa sih yang menjadi prioritas utama nih ketika memang PR-nya tadi banyak sekali kan, dari sarana prasarana, bicara mengenai teknis, implementasi kan. Jadi gimana Tum? Menurut Tum? Sebetulnya kalau bicara tentang relevansasi banyak gitu. Satu sebetulnya pertama kurikulumnya jangan diganti. Jadi kan Itu yang pertama, kurikulumnya yang diganti. Cuman pemerataan dulu tentang kurikulum yang kedua sarana prasarana. Jangan banyakin sekolah-sekolah baru. Karena sekarang kan banyaknya sekolah-sekolah baru. Iya. Apalagi swasta. Itu kan banyak ya sekarang yang dalam label internasional, label nasional. Kita nggak perlu itu. Kita manfaatkan yang ada. Makanya sekolah rakyat pun sebetulnya pada akhirnya ya, sekolah rakyat itu sebetulnya relevan atau enggak ya tidak pada akhirnya. Buat apa ada sekolah negeri? Manfaatkan sekolah negeri. Ratakan semua pihak. Makanya relevannya di situ. Dan kurikulum itu silakan banyakin podcast ataupun banyakin edukasi tentang kurikulum. Ya kita tahu lah, apalagi mahasiswa DPR, DPRD ataupun kementerian kebanyakan edukasinya itu mengarah mereka bukan guru kebanyakan kan, ya kebanyakan mahasiswa juga yang masuknya gitu. Itu yang sayangkan ya, banyakin langsung ke sekolah-sekolah gitu, edukasi karena kasihan kepada guru-guru yang sudah daftar, sudah berumur, karena kan nggak tahu ya kayak gimana relevansinya. Makanya relevannya silakan kurikulumnya, jangan ada kurikulum baru. Kurikulum itu silakan menyeluruhkan terlebih dahulu. Terus yang kedua, sarana prasarana juga. Tadi berbicara tentang kesejahteraan guru. Karena kesejahteraan guru nggak ada lah sekarang bisa dibilang sejahteraannya dari mana gitu. 300.000 paling banter swasta aja dia baru makan itu 1 juta atau enggak 700. Negeri itu ya UMR. Nah kan UMR di Indonesia kan juga merata semua kan, juga pendapatan dari daerahnya. Yang paling tinggi kan Jakarta dengan 5 juta lebih kan. Ya balik lagi ke situ sih relevan. Banyak lah PR. banyak sekali ya PR sekali. Nanti dalam tahap implementasi, dalam konsepnya pun banyak ya. Saya juga melihat selain ya menambahkan begini ya. Selain daripada hal itu bicara mengenai praktis di lapangannya juga memang mesti dibenahi juga gitu. Memang apa yang tadi Tum sampaikan, hadirnya sekolah rakyat kan itu bertolak belakang gitu. Akhirnya kan seharusnya lembaga pendidikan itu menyatu, nggak dikotomi gitu kan. Ada sekolah rakyat, ada sekolah negeri, ada lagi sekolah swasta kan ya. Jadi gimana gitu kan konsepnya nggak jelas juga. Dan memang akhirnya pemahaman negara kita tuh yang diutamakan, yang diprioritaskan itu bukan program pendidikan, memang secara konsep pemerintahannya yang diutamakan tuh pasti bicara industri, industri kan. Jadi gimana akhirnya pendidikan itu mau berkembang gitu kan? Karena masalahnya kan kalau kita melihat daripada negara yang kejatuhan bom atom, Nagasaki dan Hiroshima, mereka kejatuhan atom, yang mereka tanyakan sama kaisarnya kan berapa guru yang tersisa. Nah saya pernah bertanya tuh, apakah memang negara Indonesia ini mesti dijatuhi atom sampai jadi negara maju atau gimana gitu? Rasanya kan memang ya yang diutamakan itu terus aja industri pertambangan. Kalau kita lihat daripada anggaran pendidikannya juga kan, ya memang akhirnya saya pernah diskusi dengan teman-teman pertambangan. Mereka menganggap bahwasanya pendidikan itu bisa dikatakan seperti hanya uang yang nggak akan kembali, investasi yang nggak akan kembali secara konkretnya. Karena kan itu banyak ke individu masing-masing. Tapi kalau industri pertambangan itu akan masuk kalau organisasi itu bekas lagi gitu. Nah itu disitulah kenapa pendidikan itu nggak diprioritaskan. Kita dibubuk, dibodoh-bodohkan terus gitu. Kalau pandangan saya gitu. Kalau negeri ya dia nggak akan lagi. Iya. Kalau kayak kita bicara tentang swasta, ada konsepan yang saya bagus lah. Jadi ada satu pesantren, dia mantan atau mahasiswa lama gitu. Iya. Setelah dia lulus di PAI,
dia bikin pesantren, tapi bagus pesantren itu dia tidak mematok lah. Ketika dia emang yatim piatu dia kasih itu pada akhirnya emang kuasa Tuhan pada akhirnya kan kuasa Tuhan kalau cari yang dia dapatkan kan. Cuman ya tadi saya setuju selebihnya pendidikan itu memang gak profit pada akhirnya. Cuman orang-orang yang berada di sistemnya itu yang membuat mereka profit sendiri dengan memangkas dengan apa pada akhirnya profit. Karena pendidikannya pada akhirnya nggak akan profit kecuali swasta ya, nggak swasta profit karena kan dia bayar. Kalau negeri ya dia nggak akan profit sejauh manapun ya. Memang seharusnya memang prioritaskan dulu di pendidikan biar beres gitu kan, dari sana prasarananya itu ya. Baik lagi ke moderator sekarang. Nah, ini banyak banget ya yang udah kita bahas dari mulai tadi relevansi juga banyak tentang pendidikan nasional dan juga banyak juga ya PR untuk kedepannya untuk masa depan itu. Kayaknya bahasan kali ini cukupkan dulu sampai terima kasih ya kan sudah menyempatkan hadir, udah sharing juga, udah ngobrol santai, juga udah kita kali ini bermanfaat dan yang lainnya kurang juga ya. Saya Brian, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.